Kita langsung ke spotlight yang pertama. Ini berkaitan dengan war ticket, tapi bukan konser ya, bukan sebuah perhelatan, melainkan war ticket haji. Jadi sekarang ini masyarakat harus siap-siap ya jempolnya ya. Kalau mau musim haji, bukan hanya yang mengantri saja, tapi juga akan ada tiket yang wacananya ini akan diwarkan. Kita akan simak informasi lengkapnya Jessica. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji membuat daftar tunggu antrean haji kian panjang. Di sejumlah daerah calon jemaah bahkan harus menanti hingga puluhan tahun. Atas dasar panjangnya daftar tunggu itu, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh kini mengkaji terobosan baru. Salah satu opsinya adalah war tiket haji atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut, kabar war tiket haji merupakan bagian dari rumusan transformasi perhajian demi memperpendek antrean panjang jemaah. Namun, Dhanil memastikan kebijakan ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar transformasi ini tidak merugikan calon jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu bertahun-tahun. Oh, nggak ada, sekali lagi war ticket itu cuma wacana untuk melakukan transformasi nanti. Itu adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan antrian. Dan itu bukan kebijakan tahun ini loh. Jadi jangan salah tulis nih nanti. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya kalian berpikir supaya tidak ada lagi antrian. Nah, salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya war ticket atau tadi yang sudah banyak saya jelaskan panjang lebar. Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan gagasan penerapan sistem war tiket haji untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji perlu dibahas mendalam termasuk bersama dengan DPR. Silakan dikaji, kita belum jelas. Jadi kita lihat dulu sistemnya kayak apa. Kita kan belum tahu. Belum ada keterangan resmi. Belum ada keterangan resmi. Iya, tapi belum sistemnya. Ya kan belum sistemnya ditawarkan bagaimana. Pertama ya. Pertama itu gagasannya itu seperti apa jelasnya kita belum tahu. Yang kedua kan nanti kan harus dibahas di DPR dan lain sebagainya. Berarti untuk metode ini dari PBNU belum diajak kerja, mungkin berdiskusi lanjut gitu ya, Bu? Belum ada kalau orang gagas ngalamun sendiri-sendiri kan ya boleh aja. Kalau pandangan Gus masa tunggu haji dihapus gitu? Ya, caranya bagaimana dulu? Sistemnya bagaimana dulu supaya adil? Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur nunggu misalnya gitu kan? Itu harus dipikir ya kan? Nanti gimana? Memungkinkan Ya masa saya harus ngomong tanpa studi, tanpa data kan ya tidak bisa. Saya kan ya harus lihat dulu. Ini juga gagasan usulan serius apa enggak, saya juga nggak tahu dong. Dan nanti kalau ini sudah beneran ya baru kita nanti bentuk tim untuk studi, ngasih masukan, rekomendasi dan lain-lain nanti. Berdasarkan data, antrean ibadah haji di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah calon jemaah yang menunggu keberangkatan kini mencapai jutaan orang, jauh melampaui kuota keberangkatan setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah antrean haji berada di angka 4,52 juta orang. Angka ini terus naik hingga akhirnya menyentuh angka 5,7 juta orang pada tahun 2026. Sementara itu jumlah jemaah yang diberangkatkan setiap tahunnya relatif terbatas, yakni di kisaran 200.000 orang. Panjangnya antrean ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola kuota dan pelayanan haji, sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Tim Liputan, Metro TV. 5,7 juta antrian ya, Febrian, untuk tahun 2026. Kira-kira kalau Febrian sudah siap untuk war tiket haji? Sebenarnya itu sebuah pilihan juga ya. Jadi semakin banyak cara buat berhaji, tapi harus diingat kalau misalnya kita ikut war tiket, ini wacananya nanti bayarnya tidak akan disubsidi pemerintah ya. Melainkan harus bayar full, artinya harus merogoh kocek lebih dalam. Tapi itu tadi, belum tentu kebagian dan juga tentunya kuotanya kan terbatas ya. Ini menggunakan kuota dari tambahan kuota setiap tahunnya yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Semoga bisa ketemu ya Jessica nanti bagaimana war ticket haji ini bisa berkeadilan, nggak ada calonnya. Dan belakangan wacana ini memang menjadi sorotan, apalagi muncul ada kekhawatiran nih kalau gara-gara war tiket haji yang udah lama banget mengantri juga ikut terganggu. Dan berikut ya penjelasan pihak Kementerian Haji dan Umroh kepada Metro TV.
Nah, kalau kita merujuk pada visi Saudi 2030 itu ada ditargetkan itu menjadi 5 juta jemaah haji. Kalau hitungan seperti itu berarti kuota haji Indonesia diperkirakan 500.000, 460.000 lah untuk haji regulernya. Itu dari sisi kuota. Nah, akan ada tambahan besar. Jadi di pertama catatan kita akan ada tambahan kuota besar untuk jemaah haji tahun-tahun mendatang menjelang 2030 atau di 2030. Nah, kemudian di sisi lain kita juga memahami, kita juga melihat bahwa setiap tahun jemaah-jemaah haji reguler itu selalu diberikan pembayaran tambahan dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Tahun ini 2026 itu sekitar 33,2 juta per jemaah. Totalnya 6,7 triliun untuk nilai manfaat. Orang kadang-kadang menjelaskannya menjadi ya disubsidi lah dari nilai manfaat itu, dapat tambahan pembayaran dari nilai manfaat. 6,7 triliun untuk 203.000 jemaah. Bayangkan kalau kemudian jemaahnya menjadi 500.000. Kami hitung itu akan perlu sekitar 15-16 triliun per tahun. Sementara pendapatan BPKH, nilai manfaat yang diperoleh BPKH itu hanya sekitar 11-12 triliun. Jadi kalau kemudian kita menggunakan skema yang sama, bahwa jemaah itu harus disubsidi dengan nilai manfaat yang sama, maka akan terjadi kekurangan biaya yang harus ditutupi. Nah, dari situlah kemudian timbul pemikiran untuk war ticket. Bagaimana kemudian jemaah-jemaah yang tambahan tadi, kuota yang tambahan tadi untuk kita kemudian war ticket-kan gitu. Kuota-kuota tambahannya ya sekitar 250.000 sampai 300.000-an untuk kemudian kita buka war ticket-nya. Sementara yang antrian tetap. Jadi kuota tambahannya, kuota antrian tetap dengan antriannya, yang kemudian dibuka untuk war ticketnya ya silahkan yang mampu, yang siap untuk mendaftar untuk kemudian mendaftar melalui war ticket. Jadi catatan yang pentingnya adalah war ticket itu tidak akan mengganggu antrian kuota haji, hanya berlaku untuk kuota tambahan, dan di situ karena langsung mendaftar untuk war ticket maka tidak perlu mendapatkan tambahan nilai manfaat. Jadi semuanya bayar full, bayar penuh. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu membuat jemaah yang sudah mengantri itu khawatir, tetapi kemudian tanpa menyediakan subsidi yang besar, jemaah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.